Udah kelihatan PDF-nya? Ya, PDF saya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, nanti ada yang bersuara ya supaya kalau saya tanya-tanya ketahuan, supaya takutnya koneksi ya. Ya, kita lanjutkan ya, hari ini pertemuan kedua. Oke, terkait kemarin kita udah cerita tentang apa itu big data ya. Ada yang 3V ya, awalnya 3V, lalu kemudian berkembang jadi 5, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10 gitu ya. Artinya basicnya adalah 3V. Nah, yang kemarin ini ya, 3V, volume, variety, sama velocity. Jadi suatu data dikatakan data yang besar, atau big data kalau volumenya ya besar. Variety itu berarti beraneka ragam ya jenisnya. Velocity kecepatannya, kecepatan data ditransaksikan. Kemudian berkembang menjadi 10 ya, mulai dari veracity, validity, dan seterusnya. Nah, kemudian ini semua data yang dikumpulkan demikian membutuhkan resource yang banyak ya, itu maka harus bisa dimanfaatkan gitu ya, harus bisa dimanfaatkan sehingga data yang besar ini kemudian bisa memberikan nilai atau kemanfaatan. Nah, ini kita tahu sumber big data ada banyak gitu ya, ada dari smart customer, smart healthcare, dan seterusnya. Adapun kita nanti di bidang kesehatan ya, umumnya mungkin akan menyinggung 3 sumber ya, smart customer, smart healthcare, sama smart cities, karena melibatkan banyak orang. Nah, di dalam pengelolaan big data supaya menghasilkan nilai, maka dalam pemanfaatannya ya kita memerlukan suatu aktivitas yang namanya big data analytics. Nah, di dalam big data analytics nantinya ada 4 pilar ya, ada 4 pilar agar data yang besar tadi itu menghasilkan nilai atau kemanfaatan. Itu data engineering, kemudian data exploration, kemudian data mining, dan terakhir data visualization. Keempat pilar ini saling terkait satu sama lain sehingga yang satu mempengaruhi yang lain. Dan pada akhirnya ujungnya adalah di data visualization, yang mana itu nanti akan bisa memberikan insight gitu ya, memberikan gambaran, juga membantu para stakeholder yang memiliki big data tadi sehingga bisa mengambil keputusan. Jadi memang ujung daripada data itu adalah membantu untuk mengambil keputusan gitu ya, sehingga menghasilkan nilai. Sekarang kita lihat ya, seperti apa pemanfaatan big data di dunia ini gitu ya, di antara perusahaan-perusahaan yang ada. Kita bagi dua, pemanfaatan data secara umum gitu ya, bagaimana perusahaan-perusahaan di dunia, perusahaan besar memanfaatkan big data. Jadi kedua kita akan bahas lalu bagaimana pemanfaatan big data terkait dengan bidang kesehatan ya, terkait dengan layanan kesehatan. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu seperti apa perusahaan-perusahaan tadi memanfaatkan big data. Nah, kalau kita lihat ada 5 ya, ada 5 use case atau studi kasus pemanfaatan big data yang umum dilakukan di perusahaan-perusahaan gitu ya. Ini enggak terbatas kepada perusahaan besar ya, perusahaan kecil pun dapat melakukan gitu ya, sehingga bisa dibilang use case ini adalah use case yang umum ya, yang banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan di dunia. Ada 5 ya yang umum. Yang pertama adalah customer sentiment analysis gitu ya, bagaimana kita menganalisa sentimen ya, sentimen dari para pelanggan ya, sentimen dari para pengguna jasa, apakah positif, negatif, atau netral. Nah, dari analisis sentimen ini kita bisa nanti melakukan berbagai aksi untuk tentunya memperbaiki produk, memperbaiki layanan gitu ya. Kemudian yang kedua behavioral analytics. Jadi perusahaan penyedia produk maupun penyedia layanan jasa gitu ya, berkepentingan ya bagaimana perilaku dari pelanggan, perilaku dari konsumen ya, sehingga
dengan perilaku itu mereka bisa mendesain produknya itu bisa berguna, ya, bisa lebih bermanfaat gitu ya, bisa lebih dibeli banyak, bisa lebih banyak dikonsumsi gitu ya. Nah ini behavioral analytic. Jadi kita menganalisis terkait perilaku konsumen. Lalu predictive support. Nah ini juga penting ya, banyak dipakai. Bagaimana data yang ada gitu ya bisa dipakai untuk memprediksi kira-kira nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Dengan memprediksi kita juga bisa mendapatkan semacam peringatan dini ya, semacam peringatan dini apakah suatu kondisi ini harus diteruskan atau mesti diperbaiki dan seterusnya ya, predictive support. Nah lalu berikutnya adalah fraud detection. Nah ini ya, kecurangan ya, deteksi kecurangan ini umumnya di lembaga keuangan ya, umumnya di lembaga keuangan. Bagaimana suatu perbankan misalnya jangan sampai terjadi kecurangan transaksi, misalnya jangan sampai terjadi pencurian, skimming kartu kredit dan seterusnya, gitu ya. Fraud detection umumnya terjadi di perusahaan keuangan. Nah, berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah customer segmentation. Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa mensegmentasi pelanggannya, sehingga kalau dia bisa mensegmentasi pelanggannya, menentukan karakteristik dari pelanggannya, maka mereka bisa membuat aneka produk, aneka pemasaran yang targeted gitu ya, yang sesuai dengan segmentasi pelanggannya, sehingga upaya-upaya marketing mereka itu tidak melebar kemana-mana gitu ya, segmented ya, segmented, karena memang mereka sudah bisa mensegmentasi, mengklaster gitu ya, menemukan karakteristik tertentu dari pelanggan konsumen. Nah ini adalah 5 ya, 5 use case, 5 pemanfaatan dari big data yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia itu ya. Nah perusahaan-perusahaan kecil gimana ya, bisa juga, nggak ada masalah gitu ya. Kita coba satu persatu ya. Yang pertama sentimen analisis gitu ya, sentimen analisis. Jadi kita ingin menganalisis sentimen ya, persepsi, pendapat, anggapan gitu ya dari orang-orang yang menggunakan jasa. Nah, penting ya, important for organization, penting buat organisasi untuk mengerti ya, untuk mengerti dan menganalisis apa yang dikatakan oleh pelanggannya, apa yang diceritakan oleh pelanggannya, konsumennya terkait dengan produk atau layanan mereka. Nah, ini penting ya. Jadi perusahaan atau organisasi ya, kampus, ya rumah sakit atau apapun, penting untuk mengerti gitu ya apa yang dikatakan oleh pelanggannya atau konsumennya terkait dengan produk dan jasa mereka yang diberikan kepada pelanggan itu ya. Sehingga kalau kemudian mengerti, maka kita bisa memastikan kepuasan pelanggan. Kan kepuasan pelanggan itu penting ya, karena kalau pelanggan yang puas itu kan katanya upaya marketing yang efektif, karena mereka mungkin akan cerita, akan merekomendasikan produk dan layanan kepada orang lain, atau juga mereka bisa membeli lebih banyak atau lebih sering gitu ya. Nah pelanggan yang puas itu udah segala-galanya gitu ya. Nah itu penting buat sebuah organisasi untuk mengerti apa yang diceritakan oleh, ya tentu yang diinginkan oleh pelanggan akan diceritakan. Nah itu yang mesti kita tangkap, seberapa positif, seberapa negatif gitu ya. Nah biasanya para konsumen itu melalui sosial media, entah Twitter, entah Facebook dan seterusnya gitu ya, entah blog mereka. Nah sosial media ini hari ini udah luar biasa ya, udah termasuk big data karena datanya demikian cepat, demikian besar dan seterusnya. Nah dengan pemanfaatan big data dan pengolahan sosial media, maka gitu ya, perusahaan itu bisa memberikan sebuah gambaran yang jelas terkait dengan apa yang harus mereka lakukan ya, karena kan dengan sendirinya itu kadang kan konsumen cerita, wah ini perusahaan harusnya melakukan gini dong gitu ya, kok nggak ada layanan kayak gini sih gitu ya, wah pelayanan ini kurang memuaskan nih karena bla 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 bla. Nah dengan analisis sosial media tadi itu yang kemudian menjadi big data, kita bisa perusahaan bisa mendapatkan gambaran yang jelas apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Sentimen positif
juga memberikan gambaran yang jelas apa yang harus mereka lakukan, tentu mempertahankan dan memperbaiki, apalagi sentimen yang sifatnya negatif gitu ya, tentu mereka harus memperbaiki diri. Nah, sehingga mereka harus melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu ya, mendapatkan clear picture, gambaran yang jelas apa yang harus mereka lakukan, terutama untuk mengungguli para pesaing gitu ya. Tentu yang namanya perusahaan banyak pesaing. Nah, berikutnya dengan sentimen analisis, perusahaan atau organisasi bisa secepatnya merespon ya, merespon komen-komen baik yang positif maupun negatif gitu ya, akan direspon oleh perusahaan sehingga akan terjadi semacam peduli gitu ya terhadap konsumen. Nah, perusahaan yang peduli terhadap konsumen ini biasanya akan mendapatkan image yang positif gitu ya. Nah, berikutnya secara umum ya, secara umum ketika perusahaan misalnya yang pertama untuk membuat program periklanan. Jadi dia tahu tuh iklaninya kayak gimana, produk apa yang mesti diiklani dan seterusnya. Juga program marketing ya, program marketing, pemasaran, dan terakhir bisa untuk mengembangkan produk ya, entah produk baru atau meningkatkan produk-produk yang ada gitu ya. Jadi sentimen analisis ini luar biasa, manfaatnya banyak buat perusahaan. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya perusahaan di dunia nih, kita ambil 4 contoh perusahaan besar di dunia. Ada Icon, ada Delta Airlines, ada Salesforce, dan ada Macy's gitu ya. Kita lihat yang pertama Icon. Icon ini adalah sebuah produk keuangan ya. Icon ini adalah sebuah produk keuangan dari perusahaan namanya Thomson Reuters. Nah, ini Thomson Reuters ini perusahaan besar di dunia ya. Nah, Thomson Reuters sebagai organisasi itu menggunakan sentimen analisis ya dari Twitter ya terkait dengan produknya yang namanya Icon. Produk Icon dari Thomson Reuters. Nah, produk Icon ini adalah produk solusi keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan namanya Thomson Reuters. Nah, Thomson Reuters itu menggunakan sentimen analisis dari Twitter ya. Nah, sehingga para ahli keuangan ya, ahli keuangan yang ada di Thomson Reuters ini yang menggawangi Icon itu dia bisa mendapatkan keunggulan kompetitif gitu ya dengan menganalisis sentimen data yang ada di Twitter tadi gitu ya, sehingga dia bisa menciptakan produk-produk baru, memperbaiki layanan dan seterusnya. Itu yang pertama, Icon ya, produk Icon dari Thomson Reuters, produk keuangan. Lalu berikutnya Delta Airlines, ini salah satu penerbangan di Amerika yang cukup besar. Nah, ternyata airline companies termasuk Delta Airlines itu menggunakan sentimen analisis ya untuk berbagai keperluan ya. Mulai dari ya tentu mereka Twitter ya yang paling menjadi sarana ya, menjadi sarana ocehan atau komentar dari pelanggannya ya di Twitter tentunya. Nah, mereka ingin mengetahui terkait perasaan konsumer mereka terkait kalau ada delay, kalau ada upgrade, kalau ada mereka misalnya bikin pertunjukan atau hiburan di dalam pesawat gitu ya dan seterusnya. Nah, itu mereka capture dari Twitter sehingga mereka bisa melakukan respons secara cepat gitu ya kalau ada negatif tweets gitu ya kepada airline mereka dari para pelanggan mereka. Nah, jadi mereka proaktif ya, mereka proaktif, nggak nunggu perusahaan tradisional biasanya ngasih kotak saran ya, itu kan nggak proaktif ya. Tapi mereka proaktif ya, melakukan monitoring terhadap perasaan dari para pelanggan mereka yang menggunakan jasa airline mereka gitu ya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya mereka bisa responsif dan mengcounter ya, memperbaiki diri terkait dengan misalnya adanya negatif sentimen dari para pelanggan ya, entah karena ada delay, ada kehilangan baggage dan lain sebagainya. Berikutnya Salesforce ya, Salesforce juga sama ya, dia punya produk namanya Radiant 6 gitu ya. Nah, dia menggunakan menganalisis sosial media ya, percakapan di sosial media gitu ya terkait dengan tren ya, tren konsumen, sehingga nanti mereka bisa mengetahui apa gitu ya kira-kira produk yang akan laku ke depan, jadi akan menjadi trending. Salesforce ini sebuah perusahaan terkait dengan riset gitu ya, penyediaan data. Lalu berikutnya Macy's. Ya, Macy's ini adalah sebuah perusahaan retailer ya, retailer di Amerika. Nah, dia menggunakan big data untuk mengumpulkan apa sih yang diinginkan oleh konsumennya
gitu ya. Nah, mereka bisa memetakan yang diinginkan konsumen mereka terkait setiap musim, terkait harga, terkait demografi, terkait warna, terkait apapun, gitu ya, terkait produk mereka. Sehingga dengan sentimen analisis ini mereka bisa menciptakan produk yang sesuai, gitu ya, bisa memprediksi produk yang sesuai dari konsumen mereka berdasarkan sentimen analisis, komentar-komentar positif, komentar-komentar negatif. Nah ini, jadi 4 perusahaan besar ini menerapkan sehingga mereka bisa responsif, bisa membuat produk-produk baru, mengcounter sentimen-sentimen negatif sehingga brand image mereka tetap positif. Oke, berikutnya yang kedua, tadi yang pertama sentimen analysis, yang kedua adalah behavioral analytics gitu ya, behavioral perilaku. Jadi perusahaan ingin mempelajari perilaku daripada konsumennya gitu ya. Nah, perusahaan itu menggunakan big data gitu ya untuk membuka insight yang bermakna gitu ya dari perilaku konsumennya. Jadi perilaku konsumen ini dimonitor banget gitu ya. Nah, kemudian mereka menggunakan big data sehingga pada akhirnya bisa memberikan nilai kepada bisnisnya gitu ya. Nah, dalam rangka apa mereka mempelajari perilaku untuk memprediksi perilaku konsumennya gitu ya, untuk prediksi. Nah, perusahaan-perusahaan di dunia yang sudah melakukan behavioral analytics ini ternyata umumnya berlipat itu, yang mampu melipatkan nilai perusahaan mereka berpuluh-puluh lipat gitu ya. Jadi luar biasa. Nah ini contohnya ada 4 perusahaan juga kita ambil perusahaan besar di dunia, ada Bank of America, ada McDonald ya produk makanan, ada Nordstrom juga sama retailer, ada Kohl's juga sama retailer. Nah kita lihat Bank of America ya, bank ini ya. Gimana mereka menggunakan analisa perilaku konsumen ya, nasabahnya. Nah mereka punya reward program ya, punya reward program namanya Bank AmeriDeals ya, Bank AmeriDeals. Nah sehingga dia bisa memberikan cashback ya dan bonus-bonus yang lain gitu ya dari perilaku pembelian atau perilaku penggunaan kredit card atau debit card dari pelanggannya. Nah, jadi mereka memberikan reward gitu ya berdasarkan perilaku penggunaan baik kredit card maupun debit card berdasarkan transaksi penjualan atau transaksi pembelian yang dilakukan oleh nasabahnya. Karena tentu perbankan itu ya, kalau nasabah banyak melakukan transaksi, entah kredit card atau debit card gitu ya, itu kan dapat untung dia. Ya karena kan setiap transaksi kita bayar ke mereka. Nah, sehingga ketika terjadi banyak transaksi, perilaku transaksi itu dihargain. Ya, dikasih reward. Dengan memberikan reward, maka otomatis kan senang ya. Nasabah kan senang kalau dapat hadiah, dapat diskon dan lain sebagainya, sehingga otomatis semakin loyal gitu ya. Ya, cepat-cepat saja ya. Kita lihat McDonald ini punya 34.000 lokal restoran, melayani hampir 69 juta pelanggan dari 118 negara termasuk Indonesia ya. Jadi pelanggannya 62 jutaan lebih ya. Bayangin ya, luar biasa. Nah, mereka menggunakan big data analytics untuk mendapatkan insight ya terkait proses improvement ya terkait dengan operasi mereka ya, karena mereka kan perusahaan cepat saji ya. Mereka harus memastikan proses delivery makanan itu dari pesan terus cepat gitu ya, sehingga mereka bisa meningkatkan pengalaman konsumen, sehingga jangan sampai ada konsumen yang dapat pengalaman buruk. Nanti kan pesaingnya banyak, ada KFC, ada macam-macam tuh ya, pesaingnya banyak, sehingga meningkatkan operasi itu menjadi penting. Misalnya wah lambat nih, wah cepat nih gitu ya. Nah ini mereka menggunakan perilaku konsumen. Berikutnya Nordstrom, nah, juga sama. Nordstrom ini perusahaan retailer di Amerika yang cukup besar. Mereka udah mulai banyak followernya ya. Mereka menggunakan Twitter, Facebook segala macam untuk memonitor perilaku konsumennya, ya, dengan cara men-tracking berapa banyak orang yang masuk ke tokonya, gitu ya. Kemudian mereka memonitor seksi mana yang dilewatin di toko mereka, berapa lama mereka berada di toko, gitu ya. Dan berapa lama mereka berada di seksi tersebut, di lorong tersebut. Itu semuanya direkam.
Sehingga mereka bisa mempelajari karakteristik responden, karakteristik konsumen. Sehingga oh produk yang laku tuh ini, oh produk yang kurang laku ini, oh lorong yang sering laku ini, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga mereka bisa mengetahui produk-produk yang laku. Berikutnya call, ya sama nih, retailer juga ya, sama kayak Nordstrom. Ini juga sama, mereka terkait dengan memanfaatkan apa namanya browsing history. Ya, browsing history di web. Mereka jadi tahu apa yang akan ditawarkan pada pelanggannya gitu ya melalui browsing ya, menjelajah di websitenya mereka gitu ya. Nah ini perilaku konsumen ini mereka pelajarin banget sehingga mereka tahu orang itu senangnya di page mana kalau di web, section mana kalau di toko gitu ya, sehingga bisa mereka mempersiapkan produknya. Oke, yang ketiga tadi behavioral analytics, sekarang customer segmentation, segmentasi pelanggan. Ini juga penting ya, segmentasi pelanggan. Karena gini, hari ini kita tahu bahwa untuk mendapatkan pelanggan itu butuh biaya, yang namanya acquisition cost, ya biaya akuisisi. Ya, bagaimana seorang calon pelanggan menjadi pelanggan itu kan kadang mesti ada upaya pemasaran, ada upaya diskon dan lain sebagainya, akhirnya keluar uang. Nah itu mahal, biayanya mahal. Nah sehingga perlu sebuah cara untuk mensegmentasi konsumer, jangan sampai dia ngiklan ke orang yang nggak perlu gitu. Jangan sampai misalnya nawarin kampus ke anak SD, kan ngapain nawarin kampus ke anak SD? Tentu mestinya nawarinnya kan ke anak-anak SMA yang udah mau lulus gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah ternyata perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan besar itu sukses mengurangi biaya konsumen, mengurangi biaya akuisisi konsumen yang mahal tadi itu dengan kurang lebih 30% gitu ya, dengan menggunakan big data analytics terkait consumer segmentation. Juga melalui penelitian baru-baru ini di Harvard Business Review, mereka mengatakan bahwa perusahaan yang menggunakan segmentasi konsumennya, ketika mereka gunakan untuk promosi secara tertentu untuk pelanggannya, itu bisa meningkatkan 70% penjualan. Nah, ini luar biasa. Jadi dengan big data terkait dengan consumer segmentation bisa meningkatkan apa namanya upaya promosi gitu ya, sehingga mengurangi biaya akuisisi pelanggan gitu. Nah ini contohnya ada dua perusahaan, ada Time Warner sama ada Amazon gitu ya. Time Warner ini adalah perusahaan media ya, perusahaan media yang bergerak pelanggannya lumayan banyak, sekitar ada 14 juta pelanggan gitu ya, dan diantara yang baca nih, yang baca 7,9 pelanggan yang berlangganan. Nah, mereka kurang lebih perharinya itu 0,6 tera data yang dikumpulin dari pelanggan gitu ya. Nah, mereka menggunakan big data analytics untuk bagaimana menyiapkan sebuah kampanye iklan yang personalized. Nah, sehingga iklannya itu nggak disebar ke semua pelanggan. Misalnya orang yang senang mancing diiklanin ya joran gitu ya. Orang yang senang film, orang senang olahraga, misalnya sepatu olahraga. Jangan orang yang nggak senang olahraga ditawarin sepatu olahraga, ya ditawain gitu ya, buat apaan ini, gitu ya, dan seterusnya. Pula Amazon, ya sama, Amazon juga sama. Kalau kita lihat, kalau Anda masuk ke Amazon gitu ya, kita langsung ditawarin tuh buku-buku yang kira-kira cocok sama kita gitu ya, sehingga nggak jarang kita kemudian tertarik gitu ya, yang tadinya kita nggak tahu ada buku itu, ada barang itu, kita menjadi tertarik, sehingga itu kan targeted ya, mereka bikin iklan tertentu ya, menyarankan buku ini, produk ini ke konsumen tertentu gitu ya, sehingga meningkatkan penjualan. Oke, berikutnya yang keempat, predictive support ya, bagaimana kita bisa melakukan upaya prediksi gitu ya. Nah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan revenue gitu ya. Nah, ini memang predictive model ini banyak dipakai oleh organisasi di big data analytics. Nah, dua perusahaan yang kita lihat di sini ada Volkswagen sama Purdue University. Volkswagen ini perusahaan otomotif, Purdue University ini kampus ya, kampus di Amerika. Nah, Volkswagen juga menggunakan big data ya untuk membangun apa namanya loyalty brand mereka gitu ya. Loyalty itu kesetiaan ya, sehingga orang tetap setia membeli produk-produk VW
Volkswagen gitu ya. Nah, mereka menganalisis data consumer mereka dari berbagai sumber ya terkait dengan data kendaraan dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan kampus? Purdue University ternyata menggunakan predictive support gitu ya untuk memantau apa namanya kesuksesan pembelajaran mahasiswa mereka ya, supaya memastikan mahasiswa mereka lulus tepat waktu gitu ya. Sehingga kalau ada yang meong-meong gitu ya, ada performanya berbeda antara ini, mereka udah bisa mengidentifikasi siswa mana yang bakalan low performanya, yang bakalan gagal ujian gitu ya, yang bakalan nggak lulus, yang bakalan molor. Nah, sehingga dengan predictive system ini mereka akan membuat apa namanya langkah-langkah preventif gitu ya, langkah-langkah pencegahan sehingga mereka bisa meningkatkan layanan kepada mahasiswanya, klinik-klinik akademik kepada mahasiswanya, sehingga diharapkan sukses rate-nya meningkat gitu ya. Nah, ini kampus juga ternyata menggunakan big data. Berikutnya fraud detection ya, fraud detection. Fraud detection, nah ini terutama di perusahaan-perusahaan keuangan, gitu ya, di perusahaan-perusahaan keuangan, bagaimana jangan sampai terjadi kebocoran data, gitu ya, jangan sampai terjadi kecurangan baik di dalam kredit maupun di dalam transaksi. Kita lihat di sini ada perusahaan, ada Visa, ada JP Morgan, ada biro asuransi, gitu. Nah, Visa lembaga keuangan ya, jangan sampai mereka apa namanya terjadi kecurangan gitu ya terkait dengan apa namanya transaksi keuangan. Juga di JP Morgan juga sama nih ya, perbankan, mereka memeriksa email, telepon daripada karyawannya, jangan sampai ada yang bermain gitu ya, jangan sampai ada yang bermain dengan nasabah. Kita dulu pernah dengar ya, ada sebuah perbankan nasional yang karyawannya itu bermain dengan nasabah, akhirnya terjadi fraud, kecurangan gitu ya. Juga asuransi juga penting tuh. Kadang lembaga asuransi juga bisa terjadi fraud gitu ya, baik oleh pelanggannya maupun kerjasama di dalamnya gitu ya. Sehingga dengan fraud detection ya, dengan fraud detection dipastikan bisa diidentifikasi secara dini sehingga bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, itu tadi ya, ada 5 use case yang apa umum kita temuin di perusahaan-perusahaan besar di dunia yang apa namanya ternyata memberikan begitu banyak manfaat kepada mereka gitu ya, berikan banyak manfaat kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan di bidang kesehatan gitu ya, pemanfaatan big data di bidang kesehatan. Kita lihat. Nah, kita tahu bahwa sumber big data ada banyak ya, ada peraturan dari pemerintah, pasien portal dan seterusnya ya. Nah, ini semua sumber dari big data. Nah, ini semua menghasilkan data. Nah, data dari berbagai sumber ini ya kita apain gitu ya, supaya kita bisa manfaatkan sehingga bisa memberikan nilai, sehingga bisa memberikan kemanfaatan baik buat pelanggan, buat rumah sakit, buat pemerintah dan seterusnya gitu ya. Nah, yang pertama ya, yang pertama dengan penggunaan big data kita bisa enabling real time alert. Jadi bisa memberikan alert secara real time, peringatan secara real time. Bayangin, jadi nggak ada cerita terlambat, wong real time, gitu ya. Nah, salah satunya adalah sebuah software yang namanya CDS, ya, Clinical Decision Support, ya, Clinical Decision Support, gitu ya, yang membantu menganalisa secara real time, ya, terkait dengan diagnosis pasien, gitu ya, sehingga dokter, gitu ya, bisa memberikan treatment secara lebih sesuai gitu ya, bisa memonitor secara real time ya apa namanya kondisi pasiennya gitu ya. Nah terutama dengan memang ada sudah mulai maraknya penggunaan wearable medical device gitu ya, kayak smartwatch gitu ya, yang murah meriah itu smartwatch itu kan sudah bisa mendeteksi sejumlah vital sign ya, vital sign, misalnya kayak tekanan darah, terus saturasi oksigen, terus heartbeat gitu ya, tentu BPM ya, belum bukannya di level ECG ya, tapi BPM.
terus kemudian suhu gitu ya, dan seterusnya dari wearable device gitu ya. Perangkat-perangkat nah, perangkat-perangkat yang bisa digunakan itu udah elektronis, itu bisa connect ke berbagai tempat sehingga kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengumpulan data sehingga saat itu juga ya real time, sehingga bisa digunakan untuk sebagai alert kalau ternyata misalnya terjadi gangguan, kemudian misalnya terjadi anomali dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya real time alert ini bisa berguna untuk memonitor ya, memonitor dan juga untuk compliance gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, bisa meningkatkan kesehatan masyarakat luas gitu ya. Bisa meningkatkan kesehatan masyarakat atau populasi secara umum gitu ya. Karena kita tahu bahwa riset-riset terkait populasi kesehatan masyarakat ya itu membutuhkan pengertian yang baik terhadap klinis gitu ya, medis terkait dengan kerentanan mereka terhadap pasien dan isu-isu terkini gitu ya. Nah, ini ada sejumlah contoh, misalnya aplikasi big data di bidang kesehatan lain kita misalnya membangun sebuah model yang bisa memprediksi gitu ya resiko jatuh ya dari orang-orang yang udah tua ya, resiko jatuh. Nah, ini penting nih, orang-orang tua itu jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ya fatal ya, fatal kalau jatuh fatal. Sehingga dengan membangun sebuah model dari big data kita bisa memprediksi gitu ya, maka seseorang ini rawan jatuh gitu ya, orang yang tua tentunya ya, maupun aman. Nah, sehingga kita bisa membuat sebuah sistem pengaman jangan sampai terjadi yang jatuh, pasien jatuh gitu ya. Kemudian kita juga bisa memprediksi secara akurat gitu ya terkait dengan medical history dan seterusnya. Nah, ini dari upaya-upaya big data ini kita bisa meningkatkan kesehatan masyarakat secara memadai gitu ya, sehingga masyarakat menjadi lebih sehat dan terhindar dari bahaya. Berikutnya pemanfaatan big data di bidang kesehatan ya, yaitu memfasilitasi riset-riset terkait medis ya, riset-riset terkait kesehatan gitu ya. Misalnya dengan big data dan machine learning, seorang peneliti itu bisa menggunakan model untuk memprediksi gitu ya obat-obatan tertentu, potensial drug ya, obat-obatan yang berpotensi bisa dipakai gitu ya. Yang dulu ketika orang ingin membangun obat itu butuh waktu lama karena mempelajari molekul-molekulnya, itu butuh waktu lama. Dengan big data, machine learning, maka pengembangan obat ini menjadi bisa lebih cepat gitu ya. Pengembangan obat bisa menjadi lebih cepat gitu ya, dan seterusnya. Sehingga ini kemudian kalau dikumpulkan menjadi big data sehingga bisa untuk riset. Berikutnya juga bisa berguna untuk penanganan kanker ya, penanganan kanker. Misalnya breast cancer gitu ya, cervical cancer dan seterusnya. Sehingga dari big data ini kita bisa mendapatkan data-data masa lalu yang kemudian kita bisa kumpulkan, kita pelajarin sehingga kita bisa menghasilkan sebuah peringatan dini atau sebuah proposal terkait bagaimana penanganan kanker yang lebih baik gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini juga penting. Yang berikutnya, use case berikutnya pemanfaatan big data adalah terkait dengan mengelola kesehatan mental ya. Mengelola kesehatan mental penting, ini masalah di mana-mana ya, mental health, kesehatan masalah mental di mana-mana, sehingga kita bisa misalnya mencegah terjadinya suicide ya, atau bunuh diri gitu ya. Di luar negeri itu banyak terjadi, sehingga diperlukan sebuah upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi suicide gitu ya. Nah, ini big data sangat bisa dimanfaatkan untuk membangun itu semua. Nah, berikutnya juga bisa memitigasi resiko-resiko rumah sakitan gitu ya. Jangan sampai terjadi masalah-masalah perumah sakitan misalnya, terutama untuk pasien yang punya penyakit kronis gitu ya, jangan sampai terjadi. Nah, terutama juga terjadi selama
pandemi kemarin itu hospitalization risk, resiko hospitalisasi itu sangat ini ya, karena terutama misalnya begitu banyak pasien sehingga rumah sakit bisa lumpuh ya, nggak bisa melayani lagi. Nah ini juga penting gitu ya, kita bisa memitigasi ya, bisa memitigasi yang sampai terjadi resiko ke rumah sakitan gitu ya. Nah itu tadi adalah sekitar 5 atau 6 use case yang banyak yang bisa kita temui, yang bisa kita manfaatkan di rumah sakit di bidang kesehatan. Nah, kita udah tahu sekarang nih begitu banyak manfaat pemanfaatan big data, begitu banyak ya, baik secara umum maupun di bidang kesehatan. Nah, nanti di pembelajaran kuliah kita ini kita akan fokus kepada 2 hal ya. Kita akan fokus kepada 2 hal gitu ya. Kita akan fokus kepada 2 hal. Yang pertama adalah pemanfaatan big data gitu ya, pemanfaatan big data. Terutama nanti kita akan mempelajari di sini sebentar. Nah, di sini. Nah, di data mining sama di data visualization, di 2 ini ya. Di 3 ini ya, sorry, di 3 ini. Di data exploration, data mining sama di data visualization yang merupakan bagian dari data science. Ya, terutama terkait di bidang kesehatan. Nanti kita akan explore ini, 3 pilar ini. Yang ini kenapa kita nggak explore? Ini terlalu teknikal. Ya, ini nanti orang-orang komputer nih nanti ya, computer science. Karena nanti akan melibatkan hardware dan software. Ya, tentu ini udah di luar skop pembelajaran kita. Nah, 3 pilar inilah yang akan kita coba eksplorasi nanti di perkuliahan kita, yaitu data exploration, data mining, dan data visualization. Itu yang pertama, terkait dengan pemanfaatan big data dari sisi penggunaan untuk kehidupan sehari-hari, ya, untuk organisasi perusahaan. Nah, lalu kedua kaki itu kaki yang pertama tadi. Kaki yang kedua, kita akan memanfaatkan untuk kepentingan riset. Ya, untuk kepentingan penelitian, karena mungkin Anda ya mungkin nanti bekerja di sebuah instansi pemerintah atau swasta yang memerlukan riset di bidang kesehatan. Nah, bagaimana nih big data? Bisa nggak mendeliver itu? Bisa nggak kita manfaatkan? Nah, ini ya, bagaimana caranya kita memanfaatkan big data untuk kepentingan riset. Nah, jadi kita punya 2 kaki nih di mata kuliah ini. Kita akan memainkan 2 kaki, 2 peran ya. Pemanfaatan big data untuk kepentingan dunia nyata gitu ya, melalui data exploration, data mining, dan data visualization untuk kepentingan organisasi, kepentingan bisnis, kepentingan masyarakat. Nah, di kaki yang kedua kita akan mencoba memanfaatkan big data untuk kepentingan riset gitu ya, untuk kepentingan riset, untuk kepentingan penelitian. Nah, kita akan coba lihat dulu yang pertama. Nah, ini yang akan kita coba pelajarin mulai pertemuan besok ya. Ini akan kita coba pelajarin untuk pertemuan besok bagaimana ya kita memanfaatkan berbagai sumber dari data ya, berbagai sumber dari data. Nah, kita tahu big data itu salah satunya variety, beraneka ragam. Nah, mulai dari bibliografi, public data set, official report, Google Trend, full text paper. Nah, nanti kita akan coba eksplorasi satu persatu gitu ya, dari berbagai sumber, dari digital databases yang big data itu, sehingga kita nggak perlu capek-capek membuat big data karena mereka udah bikin, tinggal kita konsumsi, lalu kita manfaatkan untuk kepentingan riset. Nah, baik untuk secondary studies maupun untuk primary studies ya, penelitian primer maupun penelitian sekunder. Nanti kita akan coba ya, Google Trend kita coba, official report kita coba, public dataset kita coba, bibliografi kita coba, full text paper kita coba, sehingga nanti kita akan coba data mining dan data visualization ya, sehingga nanti ini saling kait-mengait ya, untuk kepentingan riset maupun untuk kepentingan di industri nantinya ketika Anda bekerja baik di rumah sakit, lembaga asuransi, lembaga kesehatan yang lainnya maupun di pemerintah gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan big data. Nah, Anda nanti di dalam kehidupan sehari-hari nggak harus Anda yang menyusun big datanya, enggak. Karena nanti untuk menyusun big data terkait dengan pengumpulan data itu nanti ada expertnya, namanya data engineer. Nah, itu bukan bidang kita ya, bukan bidang Anda. Nanti Anda adalah di bidang data science-nya, ya, di bidang sains datanya. Bagaimana memanfaatkan data yang ada, gitu, yang udah dikumpulkan oleh data engineer melalui big data tadi itu, sehingga Anda bisa melakukan yang namanya big data analytics, baik untuk kepentingan bisnis
kepentingan organisasi maupun untuk kepentingan riset ya, sehingga nanti kemudian Anda bisa mendayagunakan itu semua. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Nanti absennya dikirim ke saya ya. Siap. Tanyakan. Ada? Ya, jadi nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua ini memang khusus untuk memperkenalkan ya. Khusus untuk memperkenalkan apa dan bagaimana big data itu. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan coba mulai mendayagunakan gitu ya. Mulai mendayagunakan baik untuk kepentingan kepentingan bisnis maupun untuk kepentingan kita sebagai sivitas akademika, yaitu untuk kepentingan riset gitu ya. Nanti kita akan coba dari berbagai sumber data yang ada sehingga kita nggak perlu pusing-pusing gitu ya. Nah, tinggal bagaimana pemanfaatannya gitu ya, bagaimana pemanfaatannya. Yo, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nggak ada? Pak mau tanya. Pak mau tanya. Iya, monggo. Silakan. Kak Nur aja duluan, Kak. Hah? Oh, ya udah. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya masalah data ini kan sebenarnya sedang jadi isu yang lagi banyak dibicarakan di masyarakat kan, karena kebocoran data atau segala macam itu Pak. Nah, kalau misalnya model kayak perusahaannya yang Meta itu kan dia kayaknya algoritmanya tuh agak ini ya Pak. Misalnya contohnya kayak Instagram atau Facebook, misalnya kita cuma ngomong sama temen gitu, gue mau nyari baju deh. Langsung di timeline kita tuh isinya tuh tentang baju apa segala macam, padahal kita belum search itu gitu. Apakah suatu perusahaan itu bisa menganalisis dari voice gitu? Bahkan kadang-kadang kita kayak cuma kayak lagi ngomong sendiri, aduh lagi pengen cari makanan nih gitu. Tiba-tiba ada iklan makanan terus. Ya, itu namanya. Apakah itu salah satu teknik perusahaan untuk mencari Betul. apa ya, kayak demand-nya masyarakat apa sih yang lagi dicari gitu. Tapi Betul. bisa per individu gitu, Pak. Bisa, itu namanya tadi behavioral analysis. Ya, behavioral termasuk sentimen analysis. Jadi kan gini, kita itu kan di web, itu ketika Anda mengakses web, entah Twitter, entah Facebook, entah Instagram, itu kan ada yang namanya cookies. Ya, ada yang namanya cookies. Nah, apalagi kalau Anda login, ya kalau Anda login kan kalau mau replay, mau chat, mau posting kan mesti login ya. Ketika Anda login, apapun yang kita lakukan dicatat oleh Facebook, oleh Twitter, apapun, kita ngeklik apa, kita komentar apa, semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Nah, dari situ ya, dia menganalisis profil kita. Oh, orang ini hobinya ini. Oh, orang ini sukanya ini. Gitu, kan ke data. Kita ngeliat iklan apa, nah kita ngeklik iklan apa, dia kan ngasih iklan tuh, kita ngeklik iklan itu berarti kita suka, maka dicatat. Semuanya dicatat, setiap klik dicatat, setiap komentar dicatat, setiap posting dicatat, dianalisis. Nah, besok minggu depan atau bulan depan kita login lagi, dia udah tahu kita karena datanya udah disimpan. Dia udah tahu kita, ya, sehingga dia langsung, meskipun kita nggak lagi ngomongin makanan, dia nongol makanan. Meskipun kita kalau misalnya suka mancing, ya keluar mancing, kayak di YouTube, ya kan? Anda ketika buka video tertentu, misalnya video tentang masakan, gitu ya, misalnya street food, Anda sering nonton street food misalnya, street food. Nah, maka nanti yang akan sering nongol tuh street food semua. Besok Anda buka YouTube lagi, itu juga yang nongol. Gitu ya, itu namanya profiling ya, profiling. Sehingga kita juga senang ya, dan mereka juga dapat keuntungan karena mungkin ada iklan yang masuk, kan ada iklan tuh. Ada iklan yang masuk dan lain sebagainya. Jadi inilah salah satu pemanfaatan big data gitu ya. Jadi kita secara nggak sengaja sebenarnya sudah ngasih tahu kecenderungan kita ke mereka, ya hobi kita, kesenangan kita, bahkan ketidaksukaan kita juga mereka tahu, gitu ya. Ya tentu mereka tidak tahu secara pasti ya, tidak akurat, tetapi mereka punya ya sekitar di atas 50% lah mereka udah bisa menebak siapa kita, gitu ya, gender kita,
kesukaan kita, usia kita, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menampilkan iklan atau produk atau postingan yang sesuai dengan profil kita. Meskipun belum tentu sesuai 100% ya, gitu. Apakah dengan semudah itu mereka mengakses behavior kita itu akan meningkatkan resiko terjadinya kebocoran data gitu Pak, atau bagaimana Pak? Oh, kalau kebocoran data Kan bukan soalnya, itu. soalnya Itu kan dua hal kayaknya yang mudah gitu kan, kayak orang ya, mengakses apa yang kita inginkan, terus mereka juga bisa tahu, berarti kan itu mereka mungkin menganalisa dari suara kita atau apa gitu. Apakah ya misalnya kalau dia kebocoran data itu terkait dengan data yang mereka punya, mereka simpan. Misalnya kan kita nyimpen data pribadi tuh, misalnya nama, jenis kelamin, ya ada kan yang email, mau nomor login kan iya telepon. ada email, nomor handphone gitu. Ya itu. Nah, kalau kebocoran data itu kebocoran itu. Jadi data yang mereka simpan itu berhasil dibocorkan oleh orang lain, diakses oleh orang lain yang tidak berkepentingan atau tidak berwenang. Nah, kalau itu memang menjadi isu di mana-mana ya, karena memang itu ya kayak maling sama polisi lah, ya. Maling sama polisi ya kejar-kejaran gitu ya, sehingga betapapun saktinya polisi masih bisa ada maling, betapapun saktinya maling masih bisa tertangkap polisi. Nah, gitulah ibaratnya. Sehingga ya kita makanya harus agak hati-hati sebagai konsumen gitu ya, jangan terlalu lurus gitu ya menyediakan data-data pribadi, sehingga kalau ada kebocoran ya kita juga yang repot. Kan kita nggak bisa menjamin bahwa itu bakalan terjadi kebocoran apa enggak, tapi yang jelas sebuah perusahaan besar mereka concern terhadap namanya data security, ya keamanan data, sehingga bagaimana, soalnya image mereka langsung jelek kan, kalau terjadi kebocoran data image mereka langsung jelek ya. Nah, mereka memang berjuang keras untuk memperbaiki sistem mereka, memperkuat sistem mereka agar tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Ya. Ya, ada lagi. Tadi siapa lagi tuh yang mau nanya? Tadi saya Pak, tapi sekurang-kurangnya sama, soalnya saya mau tanya soal Oke. Facebook dan Instagram juga. Ya sama ya, mereka itu jualan data, Facebook, Instagram, Twitter, jualan data. Mereka kan gratis, kita kan gratis ya. Meskipun Facebook ada juga yang berbayar ya, kalau misalnya mau bikin toko online gitu ya, ada yang berbayar untuk iklan ya, untuk ngiklan, berbayarnya untuk iklan. Nah, mereka tuh dapat duit dari iklan sama dari jualan data ke perusahaan-perusahaan, sehingga profil kita, tapi nggak jual nama kita, nggak jual nama tapi profil, yang jual profil. Jadi misalnya gini, ada Adidas misalnya, Adidas nih, Facebook tolong dong saya mau nampilin iklan tapi orang-orang yang memang senang produk Adidas gitu. Maka Facebook ketika kita login, kalau kebetulan kita senang produknya Adidas ya nanti iklan Adidas masuk, atau iklan susu, atau iklan mobil, atau iklan apapun. Nah, itu namanya targeted, yang tadi ya segmentation ya, consumer segmentation. Data kita nggak dijual secara telanjang itu, bukan nih si A, si B, si C ini suka ini, enggak. Dia cuman menempatin iklan gitu ya, agar iklan dari perusahaan itu nggak hari ini iklan udah cerdas ya, perusahaan iklan itu udah cerdas, nggak ditaruh di setiap orang. Jangan sampai orang yang nggak senang mancing nggak senang olahraga ditawarin sepatu sport ya, jaga sembung naik ojek kan gitu kan. Perusahaan penyedia iklan mah untung karena iklannya udah tayang, kan dibayar per tayang. Tapi kan yang menaruh iklan kan rugi, perusahaan yang bikin iklan rugi, bukan yang konsumennya kan rugi. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai consumer segmentation. Nah, Facebook, Twitter, segala macam itu udah melakukan itu, sehingga mereka bisa menjanjikan kepada perusahaan yang mau iklan Anda itu benar-benar akan kita taruh di orang-orang yang memang segmentasinya diperkirakan cocok atau match dengan produk Anda. Gitu. Semuanya happy. Konsumennya happy, perusahaannya happy karena iklannya targeted gitu ya. Facebooknya juga happy, jelas langsung dapat duit gitu ya. Nah, itu. Inilah salah satu pemanfaatan big data. Itu datanya beneran besar ya. Bayangin Anda itu sekali ngakses itu bisa berapa banyak itu data gitu ya. Itu satu orang. Dan ini jutaan orang. Benar-benar big data. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan?
Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan pada jam yang sama gitu ya. Insya Allah minggu depan kita akan coba mulai bagaimana kita memanfaatkan big data untuk kepentingan riset maupun untuk kepentingan organisasi. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Nanti